Selamat datang di perumahan Jaya Bahari. Ini adalah Pak RT. Pak RT mau kemana ya? Siapa dulu ya yang mau ditagih? Ke warung kok Afuk aja. Aryo, pensil lo. Lu orang yang bener lah kasih kau kasih sendok. Oh, kesel kan? Kom. Udah Pak. Kue murahnya apa? Ada banyak di sini. Ada pelaron, ada beras, banyak. Aduh. Tinggal lu orang pilih aja. Gak apa-apa, nanti ambil aja. Nanti aja. Ini saya kasih itu cuma mau nge-stall aja. Jangan lupa bayar pajak ya, Boy. Sabar. Oh, lihat dulu lah. Pajak kok? Gak bisa lah begini. OM nya toko bangkrut kalau OM suruh bayar pajak. Lu orang pergi aja sana. Tapi kalau ini kok. Tapi kalau ini kok. Serius kok. Gak bisa gini kok. Ini pasti pajak. Oh, iki ada cah muda. Kenneth, aduh Kenneth kebetulan di sini nih. Oh ya, motor baru ya Kenneth ya. Wah, ngomong soal motor baru dah. Bayar pajak belum ngomong soalnya nih. Pajak apa Pak? Pajak Pak, ini pajakmu nih lumayan utang nih dari Masa, Pak? Januari, Februari, Papi saya kan kaya Pak. April, Mei, Juni, Januari lagi. Walah nih, tahun berapa nih? Pajak ya Pak? Pajak. Gimana ya nih malah nggak mau pada bayar pajak? Itu si Pak Sulaiman, masa dia baru beli mobil barunya? Pak Sulaiman? Iya betul itu dia. Kebetulan nih ada Pak RT. Pak RT sini Pak RT. Kenapa? Ngomong-ngomong kerjaan nih ibu, nah saya mau ingetin aja, jangan lupa bayar pajak bulan ini ya. Pajak apa Pak RT? Pajak kita ini nanti di rumah untuk kita semua. Bulan lalu kau sudah tagih lah, kenapa bulan ini kau tagih lagi? Bagaimana ini tiap bulan dia tagih pula? Tahu? Pakai buat yang lain kau ya? Enggak ibu. Sudah kita usir saja dia nih. Pergi kau. Walah, malah kena siram ibu-ibu. Ke rumah Bu Guru mungkin ya? Kakak udah pulang kak, jadi gimana? Udah dapat barang yang mau dibeli? Udah dong, Ma. Oke, nanti tinggal dipakai aja ya kak ya. Oke, Ma. Ya itu ada tamu tuh, siapa ya? Aduh permisi Bu. Bagaimana pak? Seperti Bisa biasa, bantu? surat pajaknya jangan lupa ya Bu. Terima kasih sudah diantarkan untuk Bu. pemberitahuan pajaknya. Nah, ngomong-ngomong nih pak, ini udah deket banget loh tanggalnya, 2 minggu lagi loh. Kakak udah bayar pak? Sayang mah, usah bayar pajak kali ya Bu ya. Rumah saya kan kecil, nggak kayak rumah ibu ini besar sekali. Wah, jangan begitu dong Pak. Sekecil apapun yang Bapak bayarkan negara, itu sangat besar loh manfaatnya buat negara. Tuh. Seberapa besar ya Bu? Rumah saya kan kecil. Ya, pengaruh saya juga kecil dong. Negara dapat apa dari saya yang kecil ini Bu? Iya nih Mah, tadi aku juga habis belanja, harus bayar pajak loh. Emang buat apa sih Mah? Dalam kehidupan sehari-hari, pajak menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Membayar pajak merupakan kewajiban kita sebagai warga negara. Karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan untuk membangun negara. Dengan penerimaan negara tersebutlah, negara dapat membangun dan memajukan negara. Pada dasarnya, pajak memang merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan dari dalam APBN. Dikarenakan, pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar dalam penerimaan negara yang banyak membantu pemerintah dalam memajukan negara itu sendiri. Bu, tadi kan berbicara tentang APBN ya Ibu ya. APBN itu apa sih Bu? Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN adalah instrumen yang dibuat khusus untuk mengelola keuangan negara. Di dalam APBN tercantum daftar sistematis yang memuat rincian rencana penerimaan serta pengeluaran negara. Rancangan ini dibuat dan digunakan sejak tanggal 1 Januari hingga 31 Desember di setiap tahun anggaran. Peran pajak juga sangat besar dalam mempengaruhi rancangan APBN setiap tahunnya. Dalam rancangan APBN, instrumen negara ini dibagi menjadi 3 komponen. Ketiga komponen ini adalah pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan negara. Untuk komponen pendapatan negara, sebagian besar diperoleh dari pungutan pajak. Selain daripada itu, akan dimasukkan dalam jenis penerimaan bukan pajak. Pendapatan negara yang diperoleh akan dialokasikan untuk belanja negara dan pembiayaan negara. Emang
Kenapa sih APBN itu penting, Mah? APBN merupakan salah satu instrumen yang penting bagi bangsa Indonesia untuk bisa mencapai cita-citanya. Cita-cita luhur Indonesia yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentu membawa konsekuensi, khususnya dari sisi keuangan negara. Terlebih, konstelasi global yang dinamis dan menantang juga membutuhkan instrumen yang tangguh agar perekonomian Indonesia bisa dikelola dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, APBN memiliki 3 fungsi, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Pada hakikatnya, pajak merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari APBN. Pasalnya, pajak merupakan salah satu komponen APBN dengan kontribusi terbesar. Caranya gimana ya Bu? Kita kan rakyat kecil, mana bisa kita mengawasi APBN gitu yang ya buat orang-orang besar ya? Itu pertanyaan yang bagus. Sebagai generasi muda, kita punya peran penting dalam mengawasi penggunaan APBN. Kita bisa mulai dengan mempelajari lebih lanjut tentang APBN dan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Menurut kalian, apakah masih ada upaya lain? Pertama, kita bisa membeli barang atau produk dalam negeri. Dan yang kedua, kita bisa mendorong pariwisata lokal dengan berlibur di dalam negeri. Ketiga, kita bisa meningkatkan literasi keuangan. Keempat, kita bisa meningkatkan keterampilan digital. Dan yang kelima, melakukan investasi sejak dini. Jadi, APBN itu sangat penting bagi kehidupan kita. Dengan memahami APBN, kita bisa ikut mengawasi penggunaan uang negara dan memberikan masukan agar anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien. Mari kita bersama-sama membangun Indonesia yang lebih baik.